Halo para investor yang terhormat. Layanan analitis sedang menghubungi Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan tersebut. Jika Anda mau, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami sarankan untuk mencermati lebih dekat semua indikator perusahaan. Kami akan menganalisis indikator utama perusahaan DraftKings Inc., ticker DKNG. Ulasan ini berdasarkan data pertanggal 18 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi guru, markets perusahaan DraftKings Inc. termasuk dalam subkategori Leisure Rates. 29 perusahaan ikut serta dalam analisis ini dan ini cukup representatif. Kita akan melihat solusi akhir di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang dimaksud adalah minus 8,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah minus 0,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar saham secara keseluruhan, kita akan melihat bahwa hasil rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat perusahaan minus 8,5 poin DraftKings Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan DraftKings Inc. dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya DraftKings Inc. menunjukkan dinamika minus 16,4%. Dibandingkan dengan dinamika harga untuk subkategori sebesar 12,7%. Ini tidak berarti apa-apa secara pasti, tetapi perlu diingat fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan DraftKings Inc. bernilai 32,82 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 196 miliar dolar. DraftKings Inc. menyumbang pangsa sebesar 16,715% dan merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam subkategori. Nilai buku perusahaan adalah 0,84 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 56 miliar dolar. DraftKings Inc. menyumbang 1,517%. Setelah membandingkan saham di bursa dan nilai buku, kita melihat hal berikut. Bagian yang ditempati DraftKings Inc. dalam subkategori ketika menilai kapitalisasi pasar adalah 16,715%. Kapitalisasi nilai buku adalah 1,517%. Jumlah ini 91% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku organisasi dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Utang organisasi tersebut berjumlah 1,857 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 221,1% dari modal perusahaan. Peringkat utang perusahaan sangat buruk, minus 2 poin. Rasio harga saham terhadap laba perusahaan adalah 0. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 39,5, yang lebih buruk daripada rata-rata di subkategori tersebut. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 399 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diharapkan sebesar 1.289 juta dolar. Yang 223,3% lebih banyak dari level saat ini. Penilaian indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, lumayan, 0 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 6,6. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 2,5, yang 164% lebih tinggi daripada subkategori lainnya. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 5.000 juta dolar.
Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Hal ini berdampak negatif bagi perusahaan. Penilaian indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Marine penjualan minus 8%, dengan rata-rata 6,3% dalam subkategori. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 14,2%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator dalam subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel dalam subkategori tersebut adalah 1,994%. Jumlah ini 738% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai pasar saham perusahaan. DraftKings Inc. lebih ke arah revaluasi. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan organisasi sama dengan $6.434.000. Sementara untuk subkategori sebesar $768.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 737,8%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan, 0 poin. Laba perusahaan per karyawan minus $78,100. Rata-rata untuk subkategori adalah $19,500. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 302%. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori tolet, minus 0,5 poin. Porsi penjualan per individu karyawan organisasi adalah $981.000. Dalam subkategori $311.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 215%. Penilaian penjualan per karyawan dibandingkan dengan angka subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Posisi short adalah 5,8%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 4,3%. Ini merupakan indikator risiko short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 57% untuk perusahaan DraftKings Inc. Sedangkan untuk subkategori, tingkat RSI 14 kira-kira sama dengan 59%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut dinilai dengan cara yang sama seperti saham DraftKings Inc. Nilai saham perusahaan yang sebenarnya adalah sekitar $36,89. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $53,39. Perbedaan antara estimasi saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 45%. Mari kita pergi ke tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh Sistem Informasi Evaluasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis sekuritas DraftKings Inc. Sistem informasi dan referensi untuk evaluasi stok Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Buka order jual pada harga $36,9 per saham. Pesanan dibuka karena peringkat perusahaan agak rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 31,56. Stop loss ditetapkan pada 42,24. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, transaksi akan ditutup secara otomatis berdasarkan hasil perdagangan bursa pada tanggal 17 Juni 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal ini.
Jantung, MCRI, adalah order beli utama. Video untuk pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu order, dasar atau penyeimbangan. Order kedua ditutup secara otomatis. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi ini. Guru Markets.